sama. Islam ini sebetulnya bukan agama baru. Islam itu agama yang ada sejak Nabi Adam sampai ke semua nabi-nabi, sampai ke lanjutannya, sampai ke Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad adalah the last prophet, the last messenger. Nah, klaim ini bisa dikatakan oleh agama lain dong. Bisa misalnya Judaism, ya. Judaism mengatakan, oh kamilah yang terakhir, Torah kami yang untuk selamanya. Tidak ada kitab suci sebelum Torah kami. Orang Kristen juga berpendapat sama dong. Yes. Just the same thing. Tidak ada agama setelah turunnya Yesus. You believe or not. Kita tahu bahwa kalau orang Kristen mengatakan, oh agama Kristen agama terakhir, bahwa Yesus adalah yang datang untuk menyelamatkan umat manusia, tidak akan ada agama baru. Faktanya ada agama baru tidak? Ada agama setelah itu tidak? Faktanya ada tidak? Ada. Islam. Dan nabinya Nabi Muhammad. Teman-teman barusan menyaksikan bagaimana argumentasi dari Ibu Etika Nur yang kalau kita dengar sekilas kayaknya meyakinkan ya, bahwa Islam itu agama terakhir, Kristen bukan agama terakhir ya. Nah, ini yang saya sebut sebagai klaim bombastik ala polemikus muslim. Mereka suka melakukan klaim-klaim yang sifatnya bombastik. Wah, kelihatannya meyakinkan, megah, hebat, keren begitu. Ketika dia mengatakan Islam sebetulnya bukan agama baru, karena Islam ada sejak Nabi Adam sampai Isa atau Yesus. Pada kenyataannya pertanyaan kita langsung buat teman-teman yang langsung kritis, ini aja pernyataan dia aja udah bobol atau udah bolong-bolong ya. Bagaimana mungkin ketika dia mengatakan Islam adalah agama yang sebetulnya bukan agama baru tapi sudah ada, tapi kemudian dia mengatakan Islam itu seperti yang kita saksikan. Mari kita dengarkan ini. Islam ini sebetulnya bukan agama baru. Islam itu agama yang ada sejak Nabi Adam. A few moments later. Faktanya ada agama baru tidak? Ada agama setelah itu tidak? Faktanya ada tidak? Ada. Islam. Dan nabinya Nabi Muhammad. Dia mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang sudah ada dari Adam. Tapi kemudian beberapa waktu atau beberapa menit sesudahnya dia mengatakan sesudah Kristen ada agama baru, yaitu agama Islam. Itu adalah sebuah perkataan yang aneh. Kalau teman-teman mau lihat lagi, mari yuk kita saksikan lagi yuk sama-sama yuk. Islam ini sebetulnya bukan agama baru. Islam itu agama yang ada sejak Nabi Adam. A few moments later. Faktanya ada agama baru tidak? Ada agama setelah itu tidak? Faktanya ada tidak? Ada. Islam. Dan nabinya Nabi Muhammad. Dari sini teman-teman udah bisa lihat ya bahwa pada akhirnya orang-orang sepertinya adalah orang-orang yang bingung sendiri dengan perkataannya karena argumen mereka bisa berubah-ubah seiring dengan kepentingan mereka. Di satu sisi mereka ingin mementingkan bahwa oh Islam ini sudah ada, ingin dianggap oleh agama yang sebelumnya. Ya udah dia klaim bahwa Islam itu sudah ada sejak Adam, lalu kemudian diajarkan oleh Yesus. Tapi kemudian untuk kepentingan yang lain, dia mengatakan Islam agama terakhir, lalu kemudian dia ubah lagi klaimnya dan mengatakan bahwa oh Islam itu agama yang muncul lagi sesudah Kristen begitu. Itu yang kemudian akhirnya kita bingung ya teman-teman ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa inilah permasalahan mereka gitu loh. Inilah permasalahan mereka. Jadi inilah yang jadi argumen mereka ya. Ini yang jadi argumen dan ya sudah saya nggak mau ngomong ya. Tapi teman-teman barusan menyaksikan bahwa itulah ketidakkonsistenan mereka. Tapi begini, saya pikir kita harus selalu menjawab ya apa yang jadi statement-statement mereka ini ya, karena tentu saja masih banyak orang yang butuh untuk dicerahkan atau diedukasi teman-teman ya. Jadi tidak ada bukti bahwa dari Adam sampai Yesus itu agamanya Islam. Lalu semua ini itu adalah klaim sepihak Islam. Klaim sepihak itu tidak bisa disamakan dengan fakta historis. Itu catat ya. Dan kalau Jesslyn Anda menonton ini faktanya bahwa klaim-klaim itu tidak bisa dijadikan dasar ajuan historis.
dasar acuan historis haruslah berdasarkan fakta-fakta atau temuan-temuan arkeologi yang kesimpulannya tajam, ya. Bukan cuma data doang, tapi kesimpulannya itu fair dan masuk akal. Nah, jadi klaim sepihak ini tidak bisa dijadikan fakta historis, teman-teman, ya. Nah, kalau teman-teman menonton videonya si Donditan, Ko Dondi, teman-teman akan menemukan bahwa Donditan menjelaskan bahwa oh, bukan begitu maksudnya. Esensinya, maksudnya Islam itu ada sebelum sejak Nabi Adam, lalu Abraham dan sebagainya. Itu karena semua mengajarkan apa? Semua mengajarkan tauhid, ya. Nah, itu yang disebut Islam. Maksud Dondi ngelesnya begitu. Nah, cuman respon kita adalah begini. Saya mau patahkan nih orang yang mengatakan oh, Islam sudah ada sejak Adam begitu. Hanya karena ada kemiripan ajaran untuk menyembah satu Tuhan yang saudara-saudara kita Muslim mengatakan ini tauhid begitu ya. Hanya karena ada kesamaan itu tidak berarti semuanya itu Islam. Tidak berarti begitu. Contoh, ketika Dondi mengatakan Adam, Abraham, Musa, Isa itu mengajarkan satu Tuhan, itu semua ajaran Islam, itu ajaran tauhid. Ya, silakan Anda mengklaim demikian. Tetapi masalahnya adalah, saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh. Misalkan ya, ada orang yang mengatakan, "Oh, kami ini orang Indonesia dikenal ramah dan murah senyum." Oh, orang yang ramah-ramah, yang murah senyum itu Indonesia banget. Di luar negeri enggak, orangnya jutek-jutek misalnya, ya. Nah, katakanlah ada, ini saya lupa lagi namanya ya. Ini siapa namanya ini? Artis ini nih. Song Joong Ki. Iya benar ya, Song Joong Ki ya. Atau iya Song Joong Ki ya harusnya ya. Nah, si Song Joong Ki ini senyum. Maka orang ini mengatakan, nah, karena Song Joong Ki senyum, itu berarti Song Joong Ki orang Indonesia. Ini adalah orang bodoh yang mengatakan bahwa karena ada orang ramah dan murah senyum, maka orang itu pasti orang Indonesia. Yang namanya ramah dan murah senyum itu adalah sesuatu yang universal. Yang memang benar tidak semua bangsa itu ramah dan suka senyum. Tetapi masalahnya yang ramah dan suka senyum itu bukan satu-satunya milik Indonesia. Sehingga tidak bisa sampai pada kesimpulan bahwa yang ramah dan suka senyum semuanya itu pasti orang Indonesia. Atau oh, dia pasti itu kebangsaan Indonesia. Tidak begitu kesimpulannya. Sama halnya dengan orang yang mengatakan oh, kalau ada agama yang mengajarkan satu Tuhan, yang mengajarkan bahwa menyembah cuma satu Tuhan, itu Islam. Itu tidak bisa. Itu logika sungsang namanya, logika yang sudah kebolak-balik begitu ya. Jadi ketika Ibu Etika Noor ini mengatakan Islam adalah agama Nabi Adam sampai Nabi Isa, pertanyaan saya, dasarnya apa? Klaimnya adalah klaim yang sepihak dan klaim ini adalah klaim yang sorry to say tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu ya. Salah satu klaim sepihak Islam ini tentang Adam, ya, tentang Adam itu tidak bisa saya percayai. Jadi kalau misalnya Jesslyn kemudian mangguk-mangguk lalu mengatakan, wah, oh sejak Adam ya itu adalah agamanya Islam. Masalahnya adalah, sebagai sebuah contoh nih ya, di dalam hadis riwayat Bukhari ya 6227 atau hadis Muslim itu 2841 itu disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu menciptakan Adam dalam bentuknya dan tingginya 60 hasta. Ini adalah hadis, dan hadis ini adalah perkataan Muhammad yang hampir bisa dikatakan tidak bisa punya celah atau tidak salah loh. Ini adalah hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Dan hadis ini mengatakan bahwa Adam itu diciptakan 60 hasta, tingginya 60 hasta. 60 hasta berapa sih? Kira-kira lebih dari 30 meter, teman-teman. Ya, lebih dari 30 meter. Jika Adam diciptakan 60 hasta, maka Adam ini besarnya lebih besar dari, kalau teman-teman lihat di dalam perbandingan gambar di depan ini, lebih besar dari Ka'bah. Bahkan Adam lebih besar dari Argentinosaurus ya. Berapa 3 kali tingginya dari T-Rex, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dalam tradisi Islam Adam disebutkan setinggi ini, wah, Jess, kalau kamu menonton ini, saya mau kasih tahu Jess, kok kamu bisa sih percaya pada klaim-klaim yang menyebutkan bahwa bahkan
Adam seperti itu, ya. Kok kamu bisa sih percaya klaim-klaim seperti ini? Kalau kamu bilang bahwa Islam itu logik dan kemudian disebutkan Islam itu bisa dipercaya, itu hak kamu. Tapi buat saya sulit untuk menerima klaim-klaim Islam tentang ini semua, ya. Jadi, saya melihat bahwa ada fallacy of assumption, ya. Ada fallacy dari asumsi-asumsi yang muncul itu fallacy, ya, atau fallacy itu kekeliruan berpikir, kesalahan logis dari berbagai macam asumsi mereka. Lalu ada banyak klaim sepihak yang tidak bisa dibuktikan. Dan buat saya, kalau kamu mengatakan agama ini logik dan fair, kalau saya bilang saya nggak ketemu logiknya dan fairnya. Dalam hal ini, saya tidak ketemu. Ini baru cuma contoh satu loh, dibandingkan dengan beberapa banyak contoh-contoh yang lain.